Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Ini kayaknya belum pada semangat ya. Selamat siang. Siang. Kalau ibu bilang SMK, jawabnya apa? Bisa. Kalau ibu bilang SMK Wahidin Kota Cirebon, jawabnya apa? Bingung. Oke, kita biar lebih semangat lagi ya. Kalau ibu bilang SMK, jawabnya bisa. Kalau ibu bilang siswa SMK Wahidin Kota Cirebon, jawabnya cerdas ya. Oke, tangannya kalau bisa satu, cerdas dua-duanya ya. Bisa dimulai? Oke. SMK? Bisa. Siswa SMK Wahidin Kota? Cerdas. Oke, terima kasih. Oke, untuk mengawali pembekalan hari ini, karena situasi masih pandemi ya, masih pandemi COVID-19, sangat memprihatinkan sekali sebenarnya ya untuk pembekalannya. Jadi tidak bisa menghadirkan semua peserta didik ya, khususnya RPL dan TKJ dalam satu tempat sekaligus. Jadi ini hanya perwakilan saja. Teman-teman yang lainnya mungkin menyaksikan nanti via YouTube ya. Sebelumnya perkenalkan, saya dari CP Parida Jaya Mandiri, atau sering masyarakat menyebutnya PJM Teknologi. Kalau secara perizinan kita bertempat di Pilangmas Garden. Tapi lokasi untuk office-nya kita di perumahan Terus Milen Klayan. Ya. Selain kita di perumahan Terus Milen Klayan juga, kita jadi ada juga di Pilangmas Garden, tapi itu secara izin operasional saja. Ya. Nama ibu Ida Parida, kebetulan ibu basicnya di komputer. Ya. Ibu Ida Parida Eskomnya lebih ke komputernya. Oke, kita langsung mulai aja. Sudah semangat? Sudah ya. Oke, tentang pembakalan tentang praktek kerja lapangan. Nah, selain pandang dulu ya. Selain pandang tentang PJM Teknologi atau CP Parida Jaya Mandiri. Jadi ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri jasa TI atau teknologi informasi yang meliputi bidang komputer, hardware, TKJ. Mungkinnya ada kelas TKJ di sini perwakilannya. RPL semua. Ada di software juga dan jasa multimedia. Selain itu PJM Teknologi juga memiliki produk di bidang pendidikan non formal dengan nama Rumah Belajar Komputer yang non formal. Jadi kebetulan terciptanya Rumah Belajar Komputer ini sedikit bercerita. Di masa pandemi 2 tahun yang lalu, awal-awal itu sangat sangat hati nurani saya sangat kelihatan anak-anak belajar daring itu tersentuh sekali. Ceritanya berawal dari situ. Jadi saya berinisiatif membuka rumah belajar komputer selain anak melakukan daring di sekolah. Jadi membuat pelatihan bagi siswa-siswi, paling banyak itu siswa-siswi SMK kebetulan ya, karena SMK kan notabene harus banyak praktek untuk mengasah keterampilannya. Nah, itu di tahun 2020 saya membuat rumah belajar komputer. Tujuannya anak belajar daring tapi tetap mendapatkan keterampilannya, prakteknya. Tentunya dengan protokol yang sangat ketat juga ya. Kita mematuhi protokol yang ada juga. Jadi misalkan 5 orang untuk 1 tutor dengan waktu yang kita batasi juga. Nah, itu awal mulanya rumah belajar komputer itu pada saat terjadi pandemi ya. Selanjutnya itu sekilas tentang perusahaan kami. Oke, di sini tentang definisi PKL atau prakerin. Ini kelas 11 semua ya? Iya. Ya, kelas 11 semua.
Jadi kegiatan pendidikan, pelatihan, pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau industri. Jadi nanti kalian tidak di sekolah lagi. Ya, kalian sekarang udah naik level nih. Dari level kelas 1 sekarang sudah ke level kelas 2. Ya, jadi di kelas 2 menurut peraturan pemerintah itu diwajibkan untuk ikut PKL, wajib ikut PKL atau prakerin. Ya, praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Nah, di mana Bu kamu akan melaksanakan PKL di dunia usaha atau dunia industri? Tentunya yang relevan ya dengan jurusan kalian. Kalau RPL ya di industri yang berkaitan dengan software, yang TKJ berkaitan dengan hardware mungkin ya. Walaupun sebenarnya TKJ juga bisa ke hardware software. Nah, seperti itu. Oke, Ibu lanjut lagi. Di sini ada tujuan PKL. Ya. Yang pertama, mengimplementasikan materi yang selama ini didapat di sekolah. Ya, selama kalian belajar di sekolah tuh, kalian terapkan ke industri. Ya, dikembangkan di dunia usaha, dunia industri. Sambil kalian juga belajar di industri juga. Ya. Jadi sebelum PKL alangkah baiknya kita pelajari dulu materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian selama di sekolah. Ya, baru kita diterapkan di industri. Ya. Yang kedua, membentuk pola pikir yang membangun bagi siswa prakerin. Artinya membuka wawasan kalian ya. Wawasan kalian tentang dunia usaha, dunia industri. Sebagai yang tadi SMK itu beda dengan SMA. SMK itu tujuan utamanya siap kerja, walaupun boleh untuk kuliah, ya. Tapi yang utamanya kalian sudah siap ketika di dunia usaha, dunia industri, siap bekerja secara profesional dengan keterampilan atau skill yang sudah kalian miliki dan selama belajar di SMK. Itu. Terus yang ketiga, melatih siswa untuk bisa berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di tempat kerja. Jadi jangan diam saja nanti ketika di tempat prakerin ya. Belajar komunikasi, ya, belajar mulai dari yang terbawa, apa maksudnya bagian apapun ya, tidak membeda-bedakan artinya, ya. Artinya berbagai lini yang ada di perusahaan, belajar berkomunikasi ya, yang baik, yang sopan ya. Terus yang keempat, membentuk etos kerja atau disiplin yang baik bagi siswa dengan mengikuti SOP yang sudah diterapkan perusahaan. Jadi perusahaan itu punya standar ya, prosedur ya, standar operating prosedur ya. Jadi kalian harus disiplin mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Ya, jangan sampai merubah aturan yang sudah diterapkan perusahaan. Ancamannya bagi kalian ketika kalian tidak mengikuti aturan yang ada, bisa jadi perusahaan akan mengembalikan kalian ke sekolah. Berarti gagal dong kalian untuk ikut program PKL, yang dimana PKL itu wajib di kelas 2 harus semua siswa yang di SMK wajib untuk ikut PKL atau prakerin. Ya, jadi jangan sampai gagal untuk ikut PKL atau prakerin. Paham ya sampai di sini? Ya, Ibu lanjut lagi. Nah, di sini ada menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan dunia usaha dan dunia industri. Boleh sambil dilihat slide-nya ya, yang Ibu tampilkan. Jadi di sini juga supaya apa, terjalin hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan dengan dunia usaha dan industri. Ya. Dunia usaha juga butuh dengan sekolah. Sekolah juga sama butuh dengan dunia usaha atau dunia industri. Ya. Kenapa kebutuhannya saling membutuhkan seperti ini contohnya?
Dunia usaha, dunia industri membutuhkan misalkan karyawan yang memiliki attitude yang baik, ya, dengan skill atau keterampilan yang baik juga. Nah, ketika kalian masuk ke dunia usaha, dunia industri dan memperlihatkan, ya, attitude yang baik dan skill yang baik, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menghubungi sekolah di mana yang siswa dititipkan ke perusahaan tersebut untuk minta bekerja di instansi tersebut. Ya, jadi itu yang artinya menjalin kerjasama yang baik itu, ya. Ya, jadi kalian ini membawa alma mater sekolah juga. Ya, jadi jangan sampai gagal PKL atau jangan sampai dikembalikan ke sekolah. Ya, sudah ditaruh di perusahaan karena tidak mengikuti aturan yang ada di perusahaan dan harus dikembalikan. Sayang kan? Ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada manfaat PKL. Ini lebih tepatnya manfaat PKL untuk siswa, ya, siswa-siswi yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan atau prakrim. Yang pertama, memberikan pengalaman kerja langsung atau real. Nah, biasanya kan kalian melakukan praktek di sekolah, ya. Nah, sekarang dipraktikkan di dunia usaha, dunia industri nih, secara langsung nih. Contohnya kayak kalian biasa di sekolah belajar membuat website, ya. Nah, sekarang dituntut di dunia usaha, dunia industri harus membuat website juga, ya. Tapi tentunya akan berdampingan dengan namanya karyawan yang di situ mungkin, ya. Maksudnya tetap ada instrukturnya dari perusahaannya, tidak akan dilepas karena kalian masih proses magang, masa magang, ya. Jadi seperti itu, memberikan pengalaman kerja langsung. Ilmu yang sudah diajarkan di sekolah akan diterapkan di industri, ya, akan dipraktekkan di industri. Contohnya membuat website. Nah, kalian terapkan di sana di industri, tetapi tidak kerja sendiri. Ada di sana ada pembimbingnya, ya, ada pembimbing industrinya. Di sekolah kalian punya pembimbing PKL, di industri juga ada nanti pembimbing dari dunia usaha, dunia industrinya. Nah, jadi jangan khawatir ketika, aduh saya nggak bisa nih membuat website, gitu. Jangan sampai bilang seperti itu dulu, ya. Tenang, nanti pasti perusahaan juga nggak akan melepas kalian sendirian, gitu, ya. Yang penting berani dulu. Yang kedua, menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian profesional. Nah, tentunya ini akan berbeda sekali dengan lulusan selain dari SMK. Kalau lulusan dari SMK di sini kan sudah dibekali dengan keterampilan, ya. Jadi udah keterampilan, sudah magang, jadi sudah punya pengalaman. Ketika masuk ke dunia kerja, harusnya kalian sudah bisa menjadi tenaga kerja yang profesional. Karena kelas 2 kan sudah magang. Walaupun magangnya misalkan cuma 3 bulan atau 6 bulan. Sekarang magang berapa bulan, Pak Yudi? 6 bulan. 6 bulan, ya, berbasis project, ya, Pak, ya. Nah, sekarang apalagi berbasis project. Jadi kalian harus sudah bisa membuat project. Ya, selain bikin laporan, ada projectnya, ada produknya, ya. Jadi bukan selesai PKL hanya laporan aja terus sidang saja, tidak. Jadi ada kamu membuat apa? Misalkan di perusahaan ada studi kasus membuat company profile perusahaan PJM teknologi, misalkan. Nah, itu produknya dituangkan dalam bentuk laporan, nanti dipresentasikan ke sekolah. Seperti itu, ya, Nak, ya. Jadi kalian sekarang 6 bulan, kata Pak Yudi, lebih panjangnya waktunya. Ya, jadi itu yang dimaksud tenaga kerja yang keahlian profesional, ya, berbeda dengan lulusan selain dari SMK. Ya, yang ketiga, memperkuat hubungan sekolah dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Ya, yaitu tadi karena kaliannya PKL di dunia usaha, dunia industri, jadi akan semakin erat hubungan sekolah dengan budi ini. Beda kalau sekolah yang tidak pernah menitipkan anak didiknya PKL di perusahaan, pasti hubungannya
tidak akan erat ya, tidak akan baik ya. Mungkin seperti itu. Yang keempat, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai tuntutan zaman di era teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini penting sekali ya. Diharapkan sesuai dengan materi yang tadi, walaupun kalian magang, belajar profesional ya, profesional. Apalagi sekarang magangnya 6 bulan. Ya. Jadi tolong lebih profesional. Kalian tidak tahu ya, tanya kepada pakarnya sekitar lingkungan kerja ya. Jangan malu bertanya ya. Tunjukkan bahwa kalian walaupun magang tapi bisa mengerjakan apa yang dituntut dari perusahaan dengan baik. Ya, seperti jadi jangan menolak dulu, jangan mengatakan tidak dulu. Ya, berani menerima apa yang diperintahkan oleh perusahaan. Ya. Nanti bisa selebihnya bisa didiskusikan dengan perusahaan atau mungkin dengan teman-teman kalian sama PKL jika apa yang tugas yang diberikan merasa kalian masih kurang mampu, gitu ya. Jadi jangan katakan tidak dulu. Oke, yang keempat tadi menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas ya. Sudah. Nah ini kalau ini mungkin untuk sekolah ya. Jadi kalau sekolah misalkan punya manfaat juga terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja. Ya tadi Ibu sudah sampaikan di awal ya. Kalau perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, nah itu bisa mengambil dari anak PKL yang pernah magang di perusahaan tersebut. Dengan catatan siswa yang PKL itu memang berkualitas juga, attitude yang baik dan memiliki keterampilan yang baik. Itu seperti itu. Ini Ibu skip aja karena manfaat bagi sekolah ya. Dan manfaat bagi Dudi. Dudi lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Oke, ini juga keuntungan untuk kami juga ya. Jadi kami kayak PJM Teknologi jadi dikenal sama SMK Wahidin. Ya, kita memang keberadaannya ada di Pilangas Garden yang tadi saya ceritakan secara perizinan. Sekarang kita office dan produksinya itu ada di Perumahan Terus Milen Klien. Itu. Jadi mungkin sebagian ada yang kenal, sebagian belum. Ya, jadi Ibu ingatkan lagi. Oke, ini Ibu tip aja. Nah, di sini kewajiban siswa di tempat kerja atau PKL. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah kewajiban. Berarti kewajiban itu apa? Harus dilaksanakan ya. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati. Kalian dengan pembimbing sekolah atau dengan sekolah udah membuat kesepakatan. Misalkan mau PKL di mana? Pasti ada ya. Sudah tahu belum pembimbingnya? Sudah semua ya Pak Yudia. Tempat PKL-nya juga sudah tahu ya Pak Yudia. Nah, itu kan berarti udah ada kesepakatan ya. Saya PKL di tempat A, di perusahaan A misalkan. Betul ya. Nah, itu artinya kalian sudah membuat kesepakatan dengan sekolah. Dan ketika kalian sudah di perusahaan A juga akan membuat kesepakatan juga ya, melalui aturan-aturan yang akan disampaikan ke kalian bahwa di perusahaan A itu seperti ini aturannya dan harus ditaati. Jika melanggar, konsekuensinya misalkan kalian akan dikembalikan ke sekolah. Contoh, berarti kan mau tidak mau kalian harus apa? Ikuti aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan dan dibuat oleh sekolah. Sama-sama sepakat nih. Jangan sampai baru seminggu tiba-tiba minta pindah. Pak, nggak enak PKL di perusahaan A. Saya mau pindah saja ke perusahaan B kayak teman saya yang di sana. Nah, tidak bisa seperti itu ya. Jadi kamu harus konsisten dengan kesepakatan awal. Sama seperti kalian nanti di dunia kerja juga. Kalian di dunia kerja juga sama. Masa baru kerja seminggu, kita nyari-nyari kerja aja susah, baru kerja seminggu tiba-tiba mau pindah aja karena seperti ini gak enak.
Nggak mungkin kan, ikutin dulu sampai habis kontrak, sampai masa training, ikuti masa kontrak kan, ya seperti itu. Nah, ini ya belajarnya di masa PK ini belajarnya. Oke, yang kedua, mematuhi setiap instruksi di tempat kerja. Udah disampaikan ya, instruksi lagi, tata tertib lagi, SOP lagi, ya emang seperti itu. Kalau udah di dunia kerja, apalagi di pabrik, ada yang di pabrik, ya ada yang di perusahaan software mungkin ya, hardware software ya, RPL sama TKJ ya. Ini kan satu rumpun ya Pak ya, sebenarnya RPL sama TKJ satu rumpun ya. Cuma kalian lebih ke programming, itu lebih ke jaringan nanti ya, TKJ itu jaringan. Nah itu mematuhi setiap instruksi. Terus yang ketiga, melaksanakan K3 apa K3? Kesehatan, Keselamatan kerja. Ya itu juga harus dipatuhi ya. Ketika misalkan kayak kalian belajar aja, menyalakan laptop yang komputer yang baik atau laptop yang baik gimana sih? Listriknya sudah benar belum? Ya jangan sampai kita itu solokannya atau misalkan aliran listriknya konslet, nah kita nggak tahu, jangan sampai seperti itu ya. Itu kan bisa berakibat fatal juga. Nah, itu jadi kita harus diperhatikan juga. Gitu. Terus misalkan di tempat kerja misalkan ya, kalian mau menyalakan laptop tapi listriknya konslet, kamu jangan diam saja. Itu kan sesuatu yang berbahaya ya. Jadi kamu sampaikan, Pak itu tidak nyala komputernya karena aliran listriknya konslet. Tadi ada bunyi seperti ini gitu contohnya ya. Jadi tolong jangan diam saja, itu hal yang membahayakan juga ya, membahayakan keselamatan juga. Karena sering terjadi, mungkin biasanya TKJ sih ya. Biasanya TKJ. Jadi kalau misalkan kadang kan mau nyolokin apa, tiba-tiba terdengar suara dan timbulnya PC atau laptopnya jadi gak nyala atau konslet ya. Nah itu kan ternyata ada masalah di sumber aliran listrik. Jangan diam saja, nanti disampaikan ke pembimbing dunia usaha, dunia industrinya. Ini ibu gurunya ya. Dari guru RPL ya Bu. Jadi lanjut lagi, menjaga nama baik Dudi dan alma mater. Tadi udah disampaikan, kaliannya baik, nama alma mater sekolah juga akan baik. Pasti Dudi akan menerima kembali anak-anak dari sekolah yang pernah PK di situ, adik-adik kelas kalian tentunya. Ya, jadi itu ingat nama baik alma mater, nama baik kalian juga. Ya, bukan alma mater aja, nanti sekolah bisa mengingat. Yang tahun 2022 saya pernah menerima PKL dari jurusan RPL, namanya ini misalkan. Mintanya pasti kan suatu saat ke sekolah dulu, bisa jadi ke sekolah dulu atau bisa jadi langsung ke kalian. Nah itu ya, harus dijaga nama baiknya ya, Dudi dan alma mater sekolahnya. Terus yang selanjutnya, kalian nanti melakukan pengamatan atau observasi ya, dan penelitian yang punya tujuan positif. Jangan diem saja ya. Nanti kalau sudah di perusahaan jangan diem saja, jangan bergerombol. Apa biasanya kalian hobinya? Main HP, balas chat duluan, iya kan? Apa enggak? Enggak ya? Semoga enggak. Ya. Enggak telat. Ya. Ya itu biasanya. Jadi observasi atau pengamatan, kita mulai datang, oh ya jam 8 kita di sini datang jam 8, berarti datangnya harus jam 8 kurang 10 lah. Maksimal paling telat. Jadi kita sudah ada di tempat PKL. Jangan pas banget jam 8. Itu namanya melakukan observasi ya. Terus perusahaannya apa nih? Jadi bidangnya apa sih? Kayak tadi PJM itu jasa ya, bidangnya jasa ya, hardware, software dan multimedia, sama ada rumah belajarnya juga.
PJM teknologi. Nah itu dicatat bahwa biasanya ada ya dari sekolah kan ada buku kecil ya Pak ya. Setahu saya Wahidin biasanya menyediakan, itu dicatat ya, selalu bawa catatan kecil. Nah itu ya tentang apa? Tentang dunia usaha, dunia industri yang tempat kalian PKL. Jadi jangan nanti nanyanya ketika kalian mau membuat laporan. Di akhir kalian menanyakan misalkan, Pak, apa profil perusahaannya? Pak, bidangnya apa saja? Buat saya buat laporan. Misalkan seperti itu. Nah, itu yang salah ya. Sebaiknya dari awal kalian melakukan pengamatan atau observasi terhadap dunia usaha dan dunia industrinya. Dicatat. Ya, selalu bawa buku catatan. Dan yang segan bertanya ke lingkungan atau karyawan di sekitar dunia usaha, dunia industri ya. Tuh, paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut lagi. Bertanya kepada pihak yang kompeten apabila kurang paham atau tidak dimengerti. Nah, tadi misalkan kalian ada yang kurang paham, boleh bertanya, jangan ragu bertanya. Ya. Jangan malu, apalagi malu-maluin. Ya. Itu lebih baik bertanya aja ya. Sok pede juga nggak bagus juga. Tetap ya, tetap bertanya. Walaupun misalkan kalian sudah bisa nih bikin website company profile dan kalian merasa yakin ya, terus udah bagus, udah benar, terus kalian posting tanpa instruksi dari perusahaan. Nah itu juga hal yang salah ya. Harusnya kita apa? Ke pembimbing dunia usaha, dunia industri dulu menanyakan ya, company profile yang sudah dibuat, tugas yang sudah diberikan sudah benar atau belum ya. Jadi jangan langsung diposting dulu ya, itu menyalahi instruksi dari perusahaan. Karena sekarang udah dunianya dunia IT semua ya. Jadi saya lagi buat ini, saya posting, saya lagi disuruh perusahaan bikin company profile langsung posting. Barangkali kan ini perusahaan ini membuat produk kerjasama dengan anak PKL, nggak ingin diposting ya. Bisa jadi seperti itu perusahaannya. Jadi hati-hati juga ya. Barangkali itu perusahaannya nggak mau diposting ya, itu. Oke, dilanjut lagi. Nah sekarang tadi kewajiban ya, kewajiban kalian sebagai siswa yang kamu ikuti PKL. Sekarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat PKL. Nah, ini ada beberapa, ada 10 poin. Yang pertama itu malu bertanya, tidak mengungkapkan ide. Sebenarnya diungkapkan tadi Bu ya, sudah disampaikan di awal ya. Jangan malu bertanya, jangan ragu untuk bertanya. Tentunya bertanyanya ke pembimbing dunia usaha, dunia industri yang ada di situ. Kan di sekolah ada pembimbing sekolah ya, pembimbing sekolah selama PKL, dan di industri juga ada pembimbing dunia usaha, dunia industri. Nah, itu bertanya. Dan jangan ragu juga, dan tidak mengungkapkan ide. Kalau kalian punya ide nggak apa-apa ya, disampaikan gitu ya. Berarti berani berpendapat ya di situ. Ya di sini ya, tadi udah disampaikan juga Ibu di awal ya. Terus salah menggunakan pakaian magang. Kadang ini pengalaman itu Ibu ada yang kayak gini. Jadi ada 6 yang PKL di perusahaan, terus ada yang pakai werpak, ada yang pakai seragam sekolah, ada yang pakai batik, ini ada ya. Ya memang sih kesannya kayak biasa aja ya, tapi ini kan menjadi perhatian juga ya. Pasti kan udah bikin kesepakatan di awal yang tadi tuh ya, kesepakatan tadi disampaikan. Nanti hari Senin seragamnya ini ya, Selasa ini, Rabu ini, sampai hari Sabtu pakainya seperti ini. Nah itu kan hal yang kecil itu kan menjadi perhatian juga. Ini diremehkan gak sih sama anak-anak PKL? Nah, mungkin ya ada penilaian di situ ya. Mungkin kalau perusahaannya jeli bisa jadi seperti itu. Jadi walaupun hanya seragam ya, itu diperhatikan ya. Kalau nggak tahu
teman yang satu TKA-nya saling menginfokan, informasikan. Terus meremehkan pekerjaan kecil. Kadang kayak di tempat TKA itu sering disuruh fotokopi. Kok saya bagiannya RPL disuruh fotokopi gitu. Jadi kayak kesannya apa ya, misalnya suruh nyapu misalkan, padahal nyapu itu bagian dari menjaga kebersihan. Kalau lingkungan kerjanya bersih kan kita juga sehat ya, tidak sakit, bisa berangkat PKL setiap hari. Sebenarnya tujuan seperti itu. Ya mungkin di situ ada cleaning service, tapi kan tidak harus dikerjakan oleh cleaning service. Mungkin ada jadwal piket ya. Nah, itu meremehkan pekerjaan kecil seperti suruh fotokopi dan lain. Padahal itu lagi dinilai kalian itu. Hal yang kecil aja diperhatikan nggak sih sama siswa-siswi PKL? Nah, kalau hal yang kecil aja tidak diperhatikan, apalagi dikasih tugas yang besar, nanti tanggung jawab tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan meremehkan pekerjaan kecil, walaupun hanya fotokopi atau dikasih jadwal piket, ya piket untuk membersihkan ruangan kerja dan lain-lain mungkin. Gitu. Nah, terus yang keempat, datang terlambat ke lokasi, artinya ke tempat PKL. Bolehlah sekali-sekali sih, tapi jangan setiap hari ya. Itu kalau di sekolah juga kan aturannya juga di SMK Wahidin tidak boleh datang terlambat ya Bu. Ya. Kalau terlambat biasanya apa Bu? Ada ininya enggak? Apa namanya? Hukumannya enggak ke siswanya? Iya, ada. Nah, itu ya. Jadi diusahakan jangan datang terlambat ke sekolah. Ke lokasi PKL. Misalkan kalian biasanya di sini sering datang terlambat, diusahakan lah kalau di tempat magang atau tempat PKL jangan sampai terlambat. Ya, itu supaya terjalin kerjasama yang baik. Ya, jadi supaya nanti adik-adik kelas kalian yang mau PKL di situ, ya tidak ragu perusahaan untuk menerimanya. Karena selalu baik anak yang PKL yang dikirimkan dari SMK Wahidin Kota Cirebon ke dunia usaha, dunia industri. Itu ya. Jadi jangan sampai datang terlambat. Terus yang kelima, bermalas-malasan ketika tidak ada pekerjaan. Ini sering banget, tidur-tiduran, mainan handphone, ya pokoknya itulah medsos lah ya. Pasti ya kalau nggak ada kerjaan ya. Kalau di sekolah mungkin kalau nggak ada gurunya ya, bener nggak? Iya. Kalau di tempat PKL kayak gitu lagi apa enggak nih? Kok jawabnya ragu? Kalau di tempat PKL gimana nih? Enggaknya ragu sih. Kalau di tempat PKL gimana? Enggak ya. Nah iya, jadi jangan bermalas-malasan ketika tidak ada pekerjaan. Biasanya PKL itu bergerombol. Misalkan ada 6 yang PKL tempat, udah bergerombol, nggak ada kerjaan, duduk aja, mojok aja, sambil main handphone atau duduk atau buka-buka WhatsApp atau apa ya. Nah, ya itu ya, kembali lagi kalian punya pembimbing dunia usaha, dunia industri. Ya, ditanyakan ada pekerjaan tidak, ada yang bisa dibantu tidak. Kan nggak boleh malu bertanya tadi ya. Nah, itu. Jadi jangan diam saja nanti ya, jangan main ponsel aja, jangan bergerombol aja. Ingatin ya, apa yang Ibu sampaikan di pembekalan hari ini nih. Jangan bergerombol, jangan main ponsel. Maksudnya jangan main ponsel terus. Boleh kalau saat-saat jam istirahat. Jadi diskusi dengan pembimbing kalian, minta tugas apa yang bisa dibantu. Jangan malu bertanya. Ya. Jadi manfaatkan 6 bulan waktu kalian PKL, jangan terbuang sia-sia. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Oke. Terus menolak pekerjaan yang diberikan. Nah ini biasanya nggak pede. Ya, menolak pekerjaan yang diberikan. Misalkan karena merasa kaliannya mungkin belum bisa, jadi ini ada tugas anak-anak RPL buat company profile ya, buat perusahaan kita, ini visi misinya, misalkan seperti itu. Karena kaliannya nggak pede, kadang kalian menolak
apa yang diinstruksikan dari perusahaan. Padahal diterima dulu. Perusahaan juga yang tadi Ibu sampaikan tidak akan membiarkan kalian mengerjakannya sendiri. Tahu kalian anak magang, tahu perusahaan kalian anak PKL, jadi tidak akan melepas kalian sendiri. Pasti didampingi sama pembimbing bidinya. Dan jangan menolak dulu. Nanti kalau sering menolak, jangan sampai perusahaannya, ini anak PKL dari SMK Wahidin Kota dikasih tugas sama saya, ditolak terus, udah saya kembalikan aja ke sekolahnya, dianggapnya tidak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya kalian rasa percaya dirinya belum pede, belum pernah ini saya bikin proyek seperti ini. Sedangkan tuntutan sekarang anak PKL itu sudah berbasis proyek 6 bulan loh, bukan 3 bulan lagi. Jadi bukan kalian hanya menyampaikan laporan PKL ya, berupa laporan saja, tetapi harus ada proyek yang bisa dipresentasikan juga ke pembimbing kalian di sekolah, ke sekolah. Ya, itu 6 bulan sekarang PKL-nya tadi kata Pak Yudi menyampaikan seperti itu. Ya, jadi jangan menolak dulu. Kalau kalian dikembalikan ke sekolah berarti kalian gagal apa? Gagal PKL. Sedangkan kelas 2 itu wajib harus ikut PKL. Masa harus mengulang lagi berarti tidak naik kelas ya? Mau? Enggak ya. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya mengulang-ulang kesalahan yang sama. Misalkan pernah datang terlambat, terus datang terlambat lagi. Ya, misalkan pakai seragamnya salah lagi pakai seragamnya. Ya, itu maksudnya itu mengulang-ulang kesalahan yang salah. Jadi jangan sampai diulang-ulang lagi. Minim informasi di tempat magang. Ya, ini nggak boleh dilakukan ya. Apa maksudnya yang minim informasi? Jadi apa minim informasi itu? Nggak tahu informasi tentang perusahaan yang tadi Ibu ceritakan. Kalian harus selalu bawa buku kecil. Jangan bertanyanya ketika kalian sudah mau terakhir PKL. Baru bertanya, saya harus bikin visi misi perusahaan apa? Produk perusahaan apa? Pimpinan perusahaan siapa? Itu ditanyakannya harusnya pada saat kalian proses ya, proses PKL itu ya. Jadi jangan hanya di akhir mau bikin buku laporan itu. Jadi kalau di akhir boleh bertanya, tapi bertanyanya, Bu benar tidak pimpinannya namanya ini, ada yang salah tidak Bu visi misinya ya. Jadi apa namanya, revisi ya, lebih ke revisi itu. Nah, selanjutnya berharap akan ditawari pekerjaan langsung selepas PKL. Ini maksudnya kita minta imbal balik ya. Kita kan untuk mencari menambah wawasan dulu ya, menambah pengalaman dulu. Jadi jangan sampai berharap nanti saya keluar PKL mau bekerja di sini. Maksudnya minta ke perusahaan, minta tempatan di sini, ataupun meminta imbalan berupa misalkan ada imbalan berupa uang dan lain-lain. Kalau bisa dikasih ya alhamdulillah, kalau tidak juga gak apa-apa karena kalian proses mencari pengalaman ya, pengalaman magang, pengalaman PKL. Jadi orientasinya jangan nanti saya mau di perusahaan aja kayak teman-teman saya karena itu ada dibayar, dikasih transport misalkan. Nggak mau saya di perusahaan B karena nggak ada transportnya. Jadi orientasinya jangan ke situ ya. Orientasinya saya mau cari pengalaman, saya mau belajar, saya mau meningkatkan keterampilan saya supaya saya lebih berkembang lagi. Ingat ya tujuannya ya. Oke. Terus selanjutnya memposting pekerjaan di media sosial. Tadi sudah disampaikan. Kalau tidak ada instruksi, diposting nggak? Saya jadi hati-hati ya memposting yang berkaitan dengan perusahaan. Barangkali perusahaan punya privasi ya nggak ya? Apalagi misalnya kalian tidak suka sama karyawannya di situ, terus diposting kan biasanya, handphone tuh ya. Kalau dari tangan kan enak banget. Misalkan pakai kata-kata yang apa gitu ya.
Iya itu bapaknya tahu tuh ya. Jangan seperti itu ya, Nak ya. Hati-hati memposting di media sosial. Ya sebenarnya sih nggak menyangkut karyawan aja, misalnya pekerjaan yang memang menjadi privasi barangkali nggak mau diposting, jangan diposting, ditanyakan dulu ke pembimbing kalian. Paham ya hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat PKL? Nah, harus diterapkan ya nanti ketika PKL. Siap diterapkan? Ya. Ini pada ngantuk atau gimana? Semangat dong. Mau PKL kok, masa ibunya yang semangat pada kaliannya yang ini? Ya siap diterapkan? Siap. Oke, nanti PKL lebih semangat lagi. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut ya, sedikit lagi kok. Nah, tips agar sukses PKL. Ya, ibu kasih tipsnya. Jadi ya sebenarnya sih berkaitan sih, ya presentasinya ya setiap slide-nya berkaitan ya, informasinya ya, diulang lagi. Gak apa-apa biar terekam di pikiran kalian. Jadi udah mengulang lagi, saling berkaitan biar benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh siswa-siswi SMK Wahidin Kota. Oke, yang pertama, cari informasi dan pelajari perusahaan atau instansi tempat Anda PKL. Ya, jangan gaptek, cari informasi banyak-banyaknya. Bila perlu sebelum PKL itu kamu tahu duluan perusahaan ini bidangnya apa, perusahaan ini apa aja yang harus saya siapkan ketika saya PKL di situ. Ya, jadi jangan PKL jangan bawa badan aja ya, tetap harus pelajari apa yang sudah dipelajari di sekolah. Ya, tetap harus kita belajar dulu nih. Saya mau PKL misalkan bulan depan, masih ada waktu nih. Saya pelajari, saya praktekkan dulu di rumah sebelum saya ke dunia usaha, dunia industri, biar nggak memalukan. Tuh. Yang kedua, pelajari kembali pelajaran yang berkaitan dengan bidang kajian tempat Anda PKL. Atau kalau RPL ya tentunya pelajari tentang pemrogramannya barangkali dibutuhkan, atau dengan office atau desainnya ya. Walaupun itu hal yang sederhana ya, nggak mesti harus yang kompetensi kalian, yang dasar-dasarnya juga yang sudah pernah diajarkan di sekolah. Misalkan saya pernah belajar office, sama pernah belajar desain, ya setidaknya walaupun sedikit ketika ditanya di dunia usaha industri ya kita bisa gitu. Jadi nggak nol banget. Kalau TKJ ya sama, selain kompetensi jaringan komputernya juga, walaupun yang dasar seperti office atau desain ya tetap harus dipelajari juga. Barangkali kan suruh bikin laporan, ya nggak mesti harus suruh bikin jaringan komputer atau pemrograman. Barangkali ada laporan absensi, tolong bantu. Barangkali suruh bantu kerjanya HRD atau apa. Ini ada yang suruh bantu keuangan, Excel. Nah itu ya, jadi selain kompetensi kalian ya RPL atau TKJ, juga yang bagian kompetensi dasarnya seperti office atau desain juga dipelajari lagi sebelum ke dunia usaha, dunia industri. Ya, jadi benar-benar sudah siap ketika sudah di dunia usaha, dunia industri. Itu ya. Jadi tidak hanya mau PKL enak, sudah bebas, tidak di sekolah, tidak dipantau, tidak seperti itu ya. Tetap dipantau sesuai kesepakatan awal. Punya pembimbing sekolah, di sana ada pembimbing industri. Ya. Selanjutnya berinisiatif, ya selalu memberikan ide, ya ide-ide yang terbaik, sampaikan aja. Ya harus kreatif juga. Terus yang keempat, membangun jaringan. Yang membangun jaringan itu artinya relasi ya. Ya barangkali suatu saat kalian keluar dari sekolah ya, terus kalian membutuhkan informasi kerja. Nah disitulah membangun jaringan, tujuannya seperti itu. Ya jadi kan kalian nggak canggung kalau kalian komunikasinya baik. Ketika kalian keluar sekolah mau menanyakan ada lowongan kerja enggak? Nah misalnya ditanya di perusahaan saya nggak ada, di perusahaan tempat kalian waktu PKL nggak ada, tapi di perusahaan B ada. Nah itu ya, jadi mulai dari sekarang nih membangun jaringan.
Terus yang kelima, menaati dan melaksanakan semua tata tertib. Nggak usah ibu sampaikan lagi ya, ini pasti kalian udah paham, apalagi tentang tata tertib. Terus yang keenam, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan karyawan. Ya, ini harus bagus komunikasinya. Jangan sampai memposting karyawannya judes, karyawannya galak. Nanti ini karyawannya baca dikembalikan ke sekolah, gagal di PKL. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Terus menjaga nama baik alma mater. Tentunya yang kalian bawa nama kalian juga nama sekolah. Kaliannya PKL-nya baik, sekolahnya juga baik, dipandang sama perusahaannya. Kalau kaliannya tidak baik selama PKL, ragu nanti perusahaan mau menerima kembali adik-adik kelas kalian yang mau PKL. Jadi jangan egois, biarin aja, biar ada di kelas kalian, ada di kelas saya, nggak usah PKL di situ. Hilangkan pemikiran seperti itu. Ya, jadi kan harus bagus semangat. Oke, itu tips agar sukses ketika PKL. Nah, kalau ini sih mungkin hanya tambahan aja. Biasanya perusahaan beberapa aspek yang sering dinilai dari perusahaan nanti dirangkum. Aspek-aspek ini tuh biasa dirangkum terus dijadikan sertifikat. Biasa sertifikat kan dapatnya dari Dudi ya. Kalau misalkan sekolah yang buat, Dudi yang tetap yang menandatangani, yang mengesahkannya sertifikat tersebut. Jadi biasa disiplin waktu, kehadiran di tempat kerja. Ibu bacakan ya etos kerjanya, misalkan disiplin waktu, kehadiran di tempat kerja, kemauan kerja dan motivasi, inisiatif dan kreativitas, ketepatan waktu pelaksanaan tugas, ya deadline-nya ya, deadline pada saat mengerjakan tugas, kualitas hasil kerja, ya sesuai deadline dan kualitasnya juga harus bagus. Terus tanggung jawab dan dedikasinya, penggunaan prosedur kerja, tadi SOP ya, tadi udah ibu jelaskan, penguasaan penggunaan alat dan kemampuan berkomunikasi. Biasanya itu dirangkum itu, ya, diperhatikan sama karyawan dan pembimbing kalian, nanti dituangkan dalam sertifikat. Saya mau menilai siswa-siswi PKL SMK Wahidin mau dikasih grade apa ya, A, B, C atau D. Nah itu dari rangkum seperti itu. Selain etos kerja juga biasa sikap juga, cara berpakaian, perilaku, sikap terhadap pimpinan, proaktif dalam melaksanakan tugas, responsif kepada tugas yang diberikan, respect terhadap instruksi. Itu biasanya aspek sikap ya. Terus yang ketiga biasanya aspek hubungan sosial. Ini juga menjadi penilaian juga. Misalkan hubungan dengan pimpinan, ya komunikasinya baik apa tidak. Hubungan dengan karyawan lain, hubungan dengan semua peserta PKL. Jangan sampai sesama PKL jadi bersaing ya, jadi hubungannya tidak baik, tidak bagus atau tidak baik. Ya, kepribadian menunjang kerja, sopan santun dalam tugas. Nah, itu ya penempatan diri yang profesional. Itu ya aspek hubungan sosial. Paham sampai sini? Paham ya? Nanti dijadikan jumlah nilainya berapa, rata-ratanya berapa, dimasukkan ke sertifikat. Itu seperti itu. Nah, ini contoh sertifikatnya. Iya, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mohon maaf, ibu lagi ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari pembahasan ibu hari ini. Iya. So. Gambar baru kata ibu tadi ya. Iya. Gambar baru saya. Iya, gambar baru. Saya ada yang mau tanyakan nggak? Cukup? Cukup Pak. Ada yang mau ditanyakan atau dari Bapak Ibu gurunya mau? Penting barangkali mau tanya. Apa? Jangan sampai nanti penasaran kan.
Iya. Iya benar, jangan sampai penasaran Pak ya di tempat PKL ya. Nanti tempat PKL nanti pertama biasa kan kalau pertama kali datang kan bingung nih. Mau ngapain? Ngapain kan? Iya. Tadi kan udah disampaikan semua tuh kewajibannya, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak dilakukan. Ya. So, ada yang mau tanyakan nggak? Mewakili teman-teman yang di luar sana, barangkali nggak sempat menyampaikan ini pertanyaannya melalui kalian barangkali perwakilannya. Ini satu tempat PKL nggak? Beda-beda. 6 orang ini beda-beda. Yang di PJM siapa? Nggak ada. Di sini Nggak ada. ada. Biasanya TKJ. Ini benar balik loh. Kita waktu itu uji kom Pak, kebetulan Iya, isi, so. ujinya jadi RPL. Kayaknya kalau PKL mungkin sudah di perusahaan mana? Di mana PKL? Di mana? Kok nggak apa? Di mana? Daerah mana? Oh Senyaragi. Apa namanya PTSP-nya? Pertanyaan. Apa Dinda? Dinda. Oh, udah. Apa Dinda namanya? Dinda apa? Udah. Apa namanya? Udah. Teh? Apa tuh? Master? Pasar. Master Jaya Komputer. Bidangnya apa di sini? Saya jualan komputer. Jualan komputer. Toko. Toko. Berarti lebih ke TKJ ya? Iya. Iya, ada itunya, ada jasa softwarenya. Nggak tahu. Berarti nggak mau nanyakan informasinya dulu ya? Apa dari sekolahnya yang apa namanya yang memilih? Iya dari. Oh dari sekolahnya. Dari kepala kompetensinya sih Oh, yang iya, ngedrop isinya apa ya? di sininya tuh. Untuk alokasinya. Oh, berarti ya misalkan kalian RPL di toko komputer kayak gitu, berarti pengembangannya ya bisa sih sebenarnya kalau RPL masuk mana aja Pak ya? Dia bisa membuat misalkan Pak mau dipublikasikan nggak tokonya? Iya. Mau supaya misalkan dikenal di media sosial, misalkan mau dibuat di Instagram atau mau dibuat di apa namanya website ya di medsosnya ya, mau di online kan enggak gitu, atau barang-barangnya Pak mau di online kan enggak, Di pasar itu. dipasarin nggak melalui Shopee kayak Bu Ida melalui blibli.com jualan online. Ibu etalasenya cuma sedikit paling kayak tempat itu tingginya segitu, tapi Ibu jualannya di Blibli. Omsetnya lumayan. Cuma barang yang penting kita patuh pajak ya, kita patuh pajak artinya pasti semua barang itu kan kena pajaknya ya. Nanti kalian sambil belajar, Ibu juga sambil belajar. Jadi bisa di online kan tuh, di etalase cuma sedikit sampling aja. Nah kalian orang RPL, jadi jangan sampai salah. Saya kok ditempatkannya di toko komputer ya, padahal saya kan jurusannya RPL. Awalnya pasti pemikiran seperti itu ya. Iya. Nah itu, padahal ambil kesempatannya, berarti saya harus jualin di posting barang-barangnya perusahaan ini nih, saya online kan. Saya daftar member Shopee, saya ikut jadi member Shopee. Saya foto foto barang-barang yang di display itu lebih menarik kan, kalian lebih hebat. Editingnya kamera editing handphone kalian lebih hebat. Gambar sebutek apapun bisa jadi kinclong. Muka aja bisa jadi kinclong kan, apalagi barang-barang itu ya di display. Saya daftar Shopee nggak apa-apa Pak, boleh Pak, saya mau bantu jualin. Harganya dari Bapak. Sebelumnya kalian bisa dapat tambahan dari situ. Dipoto pakai member kalian ya, member Shopee kalian misalkan, atau member Blibli kalian, harga sekian. Misalkan dari situnya 1.100.000 tambahin 100.000 untuk belajar aja, boleh nggak Pak gitu kan, baik-baikin aja karyawannya, boleh namanya sedikit misalkan 200.000 belajar dulu kan namanya. Nah seperti itu posting. Nah itu juga kan bagian
mendisplay ke online itu kan kerjaannya orang RPL sebenarnya. Sekarang malah lebih enak lagi kan. Kalau dulu orang RPL mungkin kerjanya hanya membuat website ya, berpusing-pusing pria. Sekarang ini bisa banyak platform ya yang bisa digunakan untuk online. Websitenya udah ada, udah disediakan. Seperti dari blibli.com-nya, dari Shopee-nya, dari Bukalapak-nya, itu udah ada websitenya. Tinggal jualan aja. Itu kan yang sekarang itu manfaatkan ya platform seperti itu. Nyambung jadi ya. Toko komputer nyambung ya ke RPL ya. Jangan bilang nggak nyambung dulu. Kayaknya kalau dulunya yang ngomong bisa jadi nggak nyambung ini Pak. Nah ternyata dunia usaha, dunia industri bilang nyambung. Ya itu. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Dan terus harus sehat ya, jaga kesehatan juga ya. Ini PKL tanggal berapa? Bulan apa? Tanggal 1 bulan sampai 31 Agustus. Sampai 31 Agustus. 6 bulan. 6 bulan. Harus buat project nih. 6 bulan harus buat project ya Pak. Siap kali, jangan anak-anak PKL aja tuh project kalian tuh. Siapin buat project apa? Ya, projectnya kan bisa aja kalian membuat program ya. Ya kayak kan punya Facebook kan, infrastruktur bisa dikaitkan dengan Instagram, dengan platform yang lain kan, Balapak atau bagaimana kan bisa saling link. Iya, buka linknya. Nah kan yang dia untuk bikin projectnya kan bisa kamu ngambil contoh. Iya, ngambil contohnya kalian di apa namanya di Shopee misalkan. Oh saya di Shopee tuh ada input barang, berarti saya harus bikin kayak gini ya. Nah, projectnya kalian tuh buat website-nya. Facebook nih, linkin aja ke Facebooknya. Kan masuk tuh di marketingnya masuk, ya kan? Marketing online. Masuk. Jadi nanti jadi kalian nanti yang dilihat platformnya di Shopee atau di Bukalapak atau di apa namanya blibli.com dibuat sama kalian ya, dibuat websitenya, dibuat bahasa pemrogramannya, dibuat database-nya, PSQL-nya. Contohnya dari Blibli. Jadi mulai saya login misalkan form pendaftaran member. Oh kayak gini nih, harus ada apa namanya text box-nya seperti ini, harus ada submit-nya seperti ini. Contoh, nah dibuat sama kalian. Itu yang namanya berbasis project ya Kak ya. Jadi kalian meniru nggak apa-apa. Nah itu saya udah masuk member. Nah terekamnya di mana membernya? Ada namanya tabel penyimpanan data member. Nah disimpan data member. Terus data membernya apalagi kalau sudah member bisa masuk ke login. Misalkan login apa? Login member. Bisa input barang. Bisa input bisa berjualan. Nanti ada lagi apa namanya tampilan untuk pelanggan atau customer seperti ini bisa dilihat oleh konsumen kita. Kalau kita nanti stok barang, Nah, bikin data stok ya nantinya. Nah itu ya project. Jadi jangan sampai 6 bulan ya udah nggak apa-apa, nggak dapet apa-apanya. Ya orang yang tempatnya bukan tempat programmer kok Bu, di tempat kerja saya toko komputer. Nah ya tadi dijelaskan toko komputer bisa jualan online melalui platformnya apa, Shopee. saya orang programmer gitu. Saya programmer nih, saya niru Shopee. Ini bikinan saya, itu bikinan Shopee. Nggak usah ngambil yang sulit-sulitnya, misalkan gampang aja, ngambil form membernya aja lah. Saya bagaimana menginput data member, terus punya database. Database tersimpan di sini. Nah, itu aja dulu juga nggak apa-apa. Nanti kan bisa diskusi. Sederhana aja dulu. Sederhana dulu. Ya. Kalau kalian tahu tuh di Play Store itu banyak aplikasi yang buat anak SMK. Kalau ini buka ini Ya. store-nya. Itu ya. Ada yang mau tanya lagi nggak ya? Mumpung masih ibu sama bapak ada di sini. Kalian tuh yang penting Nggak ini, kerasa. kalian berkreasi.
ini ilmu saya sudah dapat di sekolah. Ya, yang bisa saya kan kalian sekolah 3 tahun, ya, di SMA. Terus kalian tuh nggak punya ilmunya, rugi. Kalian sudah orang tua kalian sudah mengeluarkan biaya banyak, kalian sudah mengeluarkan waktu, ya kan? Tapi nggak dapat apa-apa gitu. Nah, sekarang kesempatan kalian nih di PKL, saya sudah belajar di sekolah. Nah, saya terapkan di dunia kerja. Gitu. Ini gitu. hasil karya saya. Kalian bikin kan project ya. Jadi kalian belajar bikin karya. Nah, itu yang akan dikenal nantinya. Oh iya, kalian sekian tahun. Oh iya, kalian sudah belajar program ini karya pertama saya begini. Tuh, jadi kalian punya visi ke depan, punya imajinasi. Ada sih dulu siswa sampai dapat beasiswa yang PKL di kami. Waktu itu masih di Pleret sih tempatnya ya. Waktu itu masih ngontrak, sekarang kan sudah maksudnya tempat produksinya ya. Kalau izin sih dibilang, cuma kalau izin hanya standar izin aja, produksinya enggak. Produksi waktu itu di Pleret, karena kan dapat beasiswa gratis, ada PKL untuk apa sih namanya kuliahnya. Karena katanya banyak kampus juga kalau apa sih bagus di programmernya itu bisa gratiskan di Cirebon sama di Kuningan sama di Bandung. Cuma dia memilih di Kuningan karena dia lebih dekat orang lain di Kuningan. Kalau di Cirebon kan katanya ada di kampus ya sih itu free sampai selesai. Kedua jurusan juga emang banyak sih programmer teman-teman ibu juga di Diskominfo tuh lulusan dari situ juga gratis, nggak bayar. Kalau itu masih bayar, kalau itu nggak gratis. Jadi kalian tuh masuk dunia kerja tuh harus apa ya? Di sekolah tuh mengajar kita gitu loh. Ya kalau di jurusan FPR itu memang standar studi ya. FPR itu satu ya. Kalian tuh keluar kerja tuh memang harus siap kerja. Di samping kalian harus bisa menciptakan dunia kerja sendiri. Karena orang SMK itu harus bisa apa entrepreneur. Karena mereka punya potensi, punya apa? Punya kualitas. Kan kalian belajar gak kayak anak SMA kan? Kalian sudah masuk ke mulai praktek ya, yang sifatnya apa? Praktikum. Keterampilan. Keterampilan ke dunia industri gitu. Nah, itu yang harus kalian ini kan asah. Semakin biasa semakin tajam. Iya dia kalau nggak ada yang ditanyakan, ibu akhiri aja ya untuk pembukaan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dari kami dari PJM Teknologi bermanfaat untuk kalian, ya bisa buat bekal kalian ke tempat judi walaupun PKL-nya tidak di kami, tapi setidaknya buat pencerah ya, membuka wawasan kalian tentang dunia usaha, dunia industri yang sebentar lagi mau kalian lakukan. Nah ya semoga sehat-sehat selalu di tengah-tengah COVID-19 ini. Tetap prokesnya ya, hubungan dengan orang juga tetap dijaga ya. Jaga kesehatan. Makan sehat. Apalagi kayak es apa itu dikurangi. Dingin. Dihindari ya. Saya banyak anak sekolah pada ya itu tiba-tiba izin PKL sakit karena nggak bisa jaga kondisi badan. Itu kan nanti penilaian juga di perusahaan. Anggap aja kalian sedang kerja 6 bulan ini. Nah ya ibu akhiri aja untuk pertemuan pembekalan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam